Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Abi semuanya. Mudah-mudahan hari ini anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini Abi akan memberikan materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 1. Pelajaran 1, Kalimat Thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan dibahas pada pelajaran 1 kali ini adalah Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Baiklah, sama-sama anak-anak persiapkan buku Akidah Akhlak. Kita buka dari halaman 2. Sebelumnya, Abi akan membacakan narasi terlebih dahulu. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika mendengar, melihat, atau mengalami sendiri sesuatu hal yang menyenangkan. Kalimat thayyibah tersebut adalah Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, kita diharapkan segera ingat bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah manusia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah Alhamdulillah dan Allahu Akbar dapat kita jadikan sebagai zikir setelah sholat wajib. Kita masuk ke pendalaman materi. A. Makna kalimat Alhamdulillah. Ketika suara azan subuh dikumandangkan, dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok. Ahmad segera bangun dari tidurnya. Ia pun membaca doa bangun tidur. Berikut bacaan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Setelah bangun tidur, Ahmad pun segera mandi dan sholat subuh berjamaah di masjid yang dekat dengan rumahnya. Sepulangnya dari masjid, ia sarapan pagi dan berdoa. Setelah selesai sarapan, berikut bacaan doanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Setelah berpamitan dan bersalaman dengan ibu dan ayah, Ahmad pun berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Sesampai di sekolah, ia mengucapkan kalimat thayyibah, Alhamdulillah, aku telah sampai di sekolah dengan selamat dan tidak terlambat. Pada hari itu, wali kelas 5 akan membagikan hasil ulangan matematika. Semua siswa kelihatan harap-harap cemas. Mereka cemas, khawatir nilai ulangannya rendah. Satu persatu, siswa dipanggil ke depan oleh wali kelas untuk menerima hasil ulangan tersebut. Ahmad mendapat giliran dipanggil, ia tampak cemas. Setelah menerima hasil ulangan itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi ceria. Ia pun mengucapkan, Alhamdulillah, aku mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Dari cerita singkat tersebut, Ahmad beberapa kali mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Pertama, ketika ia bangun tidur. Kalimat Alhamdulillah diucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia masih diberikan nikmat sehat dan nikmat hidup. Kedua, kalimat Alhamdulillah ia ucapkan ketika selesai makan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki berupa makan dan minum. Ketiga, kalimat Alhamdulillah
ia ucapkan ketika ia sampai di sekolah, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat keselamatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kalimat Alhamdulillah ia ucapkan ketika ia mendapat hasil ulangan yang sangat memuaskan. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalimat Alhamdulillah termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini baik pula diucapkan lebih lengkap sebagai berikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Selain dari keadaan seperti yang dialami oleh Ahmad dalam cerita tersebut, kalimat Alhamdulillah baik pula diucapkan dalam keadaan sebagai berikut. 1. Ketika mendapatkan kenikmatan, misalnya mendapat hadiah dari seseorang, memiliki badan yang sehat, menjadi anak yang pintar, dan sebagainya. 2. Ketika terhindar dari bahaya, misalnya ada ranting pohon yang tumbang dan kita tidak tertimpa ranting tersebut. Pada waktu terjadi gempa, kita selamat dari gempa tersebut. Ketika terjadi kecelakaan saat di perjalanan, kita selamat dari kecelakaan tersebut. 3. Ketika mendengar kabar gembira, baik kabar gembira itu untuk diri sendiri maupun kabar gembira itu untuk orang lain. Misalnya, seorang temanmu menyampaikan kabar bahwa kamu terpilih sebagai tim cerdas cermat yang akan mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat antar sekolah. Adapun kabar gembira untuk orang lain, misalnya bahwa si Ahmad telah dibelikan sepeda baru oleh ayahnya sebagai hadiah kenaikan kelas. Mendengar kabar seperti ini, sebaiknya kamu mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur dan turut gembira atas kebahagiaan temanmu itu. 4. Ketika berdoa, pada awal doa, sebaiknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. 5. Ketika selesai sholat fardu, kalimat Alhamdulillah disunahkan pula dibaca dalam wirid. B. Makna kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar dalam lafal azan diucapkan sebanyak 6 kali, yaitu 4 kali diucapkan di awal azan dan 2 kali diucapkan menjelang akhir azan. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalimat Allahu Akbar baik diucapkan dalam berbagai keadaan, terutama pada saat 1. Melihat, mendengar, atau merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika terjadi gempa bumi, badai tsunami, banjir, petir, dan lain sebagainya. 2. Ketika menghadapi bahaya atau masalah, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, mendengar gemuruh suara takbir Allahu Akbar. Pasukan kafir Quraisy panik dan ketakutan. Akhirnya, perang Badar dapat dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan pasukan kaum kafir Quraisy. 3. Kaum muslimin di seluruh pelosok dunia mengumandangkan takbir pada malam takbiran setelah sebulan penuh menunaikan ibadah puasa dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Demikian juga ketika Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. 4. Kalimat Allahu Akbar disunahkan pula dibaca dalam wirid ketika selesai sholat fardu. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui dan memahami tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Pemahaman kamu ini hendaknya diikuti dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Perbanyaklah berzikir dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bisa kalian serap dan kalian simpulkan sebagai pembelajaran diri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Akhir kata dari Abi Muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.